Sebetulnya membantu orang lain, care, peduli pada orang lain itu sebetulnya bukan pilihan, bukan suka-suka. Itu keniscayaan, alias keharusan. Mengapa Bante? Mengapa? Lah kita ini tidak bisa hidup sendiri kok. Selain orang tua, ayah, ibu, saudara kita, ya saya ini membutuhkan banyak orang. Usia mendekati 70 ini berapa ribu orang, berapa ratus ribu orang yang membantu saya. Macam-macam. Apa bisa kita hidup sendiri? Ini minuman satu gelas, ini satu cangkir ini bisa sampai di depan ini saya siap minum untuk menghilangkan kering di sini. Ini berapa banyak orang yang terlibat? Bukan hanya dia yang membawa ini kemari satu orang, bukan. Ini berapa banyak orang yang terlibat? Ini berapa banyak orang? Ini jasa-jasa pekerjaan orang banyak yang saya nikmati. Orang-orang banyak itu juga membutuhkan yang lain, termasuk membutuhkan kita. Kita membutuhkan mereka juga. Paticca samuppada, saling membutuhkan. Di Samaditi, pengertian yang benar itu, Guru Agung Buddha Gautama pernah menjelaskan 10 hal, cukup panjang ya. Tetapi kalau disingkat, boleh disebutkan, boleh dikatakan yang paling penting adalah mengerti, menerima, lalu memberikan dampak pada hidupnya, yaitu tentang hukum karma. Bahwa semua perbuatan itu berakibat, sekecil apapun, ya. Yang baik maupun yang buruk. Ini sangat penting. Bahkan dari anak-anak hal itu harus dimulai, diberikan oleh orang tuanya dengan contoh-contoh yang sederhana. Dengan mengimani, artinya mengerti, menerima, dan berusaha untuk melaksanakan pengertian yang dimengerti itu, maka seseorang akan mengendalikan dirinya dari perilaku yang buruk. Itu adalah bagian dari iman, keyakinan terhadap hukum karma. Ya kalau dia sangat setuju, sangat mengerti, sangat meyakini, menerima dengan sungguh-sungguh hukum karma, tapi perilaku buruknya terus saja ya seperti bohong-bohongan. Padahal dia mengerti keburukan itu membawa konsekuensi, membawa akibat. Kebaikan juga membawa akibat, membawa manfaat. Ya. Oleh karena itu, dengan mengimani hukum karma, maka dampaknya adalah berhenti berbuat yang buruk. Buruk itu aku salah kama. Tetapi juga ada perbuatan jahat. Yang jahat itu mesti buruk. Nah yang buruk itu belum tentu jahat ya Bante. Ya belum tentu, tapi hati-hati. Bisa menjadi jahat juga. Membunuh, menyakiti, mencuri itu jahat. Papa,
Sabba papa sakaranang, papa dalam bahasa Pali. Bukan bahasa Indonesia ya. Nanti pulang, oh papa jahat. Apa contohnya yang buruk tapi tidak jahat? Tapi tidak boleh dicontoh, meskipun tidak jahat. Minum minuman keras. Uang saya sendiri, Bante, dan ini hasil dari pekerjaan yang tidak melanggar hukum, tidak melanggar dhamma. Saya membeli minum. Siapa yang saya rugikan? Ya kalau sedikit ya tidak ada yang dirugikan. Juga mungkin di negara barat yang dingin itu perlu minum supaya hangat. Tapi kalau itu menjadi ketagihan, lalu sampai mabuk, wah itu menimbulkan masalah di keluarganya. Contoh yang tidak baik bagi anak-anaknya, omongannya juga bisa tidak karu-karuan. Lalu minuman keras itu punya teman-teman, temennya ya seks bebas, ngomong tidak karu-karuan, bisa mencuri juga. Nah menjadi jahat. Yang buruk itu bisa menjadi jahat. Karena itu hati-hati dengan perbuatan buruk, bisa menjadi jahat. Nah itu harus dihentikan. Tetapi kalau tidak hati-hati, kita sering kepleset, tergelincir. Iya, saya tidak senang menyakiti hati orang lain, apalagi menyakiti fisik, menipu, ya kejahatan-kejahatan. Yang buruk pun saya tidak. Tetapi kalau Anda melihat orang lain berlaku buruk, suka menipu, menghina, mencuri, lalu Anda benci. Nah, benci itu buruk. Anda boleh tidak senang pada perbuatannya, tapi jangan benci pada orangnya. Supaya Anda tidak berbuat buruk yang merugikan Anda sendiri. Iya Bante, kalau dia berbuat buruk pada orang lain, ya saya tidak benci. Tidak senang perbuatannya. Tapi kalau dia menjahati saya, wah ini sulit. Sulit untuk tidak membenci orangnya. Ya. Dulu waktu saya sering ke Jakarta, kalau perayaan Waisak di Wihara Besar Mahayana Mahaviragraha, itu diselenggarakan perayaan Waisak besar. Wiharanya Biksu Prajnawira yang di Semarang ada di Marina. Tokoh-tokoh lintas agama diundang, pejabat-pejabat diundang. Yang rajin datang itu Pak Kwek Kian Gi. Waktu masih jadi menteri, waktu tidak jadi menteri juga rajin datang. Dan memberi sambutan. Dalam sambutannya itu beliau cerita. Bung Karno itu tidak senang penjajahan. Menyengsarakan orang, mengambil harta negara lain, menindas. Tapi Bung Karno itu punya sahabat orang-orang Belanda banyak. Yang nggak disenangi itu perilakunya menjajah itu loh. Tapi dengan orang-orang Belanda, Bung Karno tidak benci. Bahkan belajar hal-hal yang baik dari orang-orang Belanda. Pak Kwek. Tapi
Tapi beliau melanjutkan, itu Bung Karno. Kalau saya ora seneng perbuatannya ya benci karo orange, sisan gitu ya. Kalau saya ndak seneng sama perbuatannya juga benci pada perbuatannya ya benci pada orangnya. Saya ndak bisa seperti Bung Karno. Sebenarnya semua orang itu seperti kita. Orang-orang yang menjahati kita atau menjahati orang lain itu ya kayak kita ini. Bisa sakit, bisa susah, ingin hidup nyaman, ya kayak kita inilah. Kita ya tidak mau disengiti, dibenci, yang lainnya tidak mau. Ya mbok kita tidak usah membenci dia. Kalau dia berbuat buruk kepada siapapun nanti akibat karmanya kan mesti datang. Karena kita mengimani hukum karma loh, itu bukan khayalan, hukum karma itu the truth, itu nyata, saja. Apa kita lebih baik toh dari dia? Lebih baik, lebih mulia, lebih suci dari dia? Belum tentu juga. Ya kita tidak senang perilakunya itu, buruk. Tapi jangan membenci orangnya. Bisa berubah kok. Sejahat apapun bisa berubah. Di zaman Sang Buddha ada Dewa Data, ada Anggulimala. Dewa Data waktu saat terakhir mau meninggal juga berubah pikirannya. Menyadari kesalahannya. Anggulimala pembunuh itu bisa menjadi arahat. Dan banyak lain lagi. Ambapali yang sekarang disebut pelacur begitu ya, dia mencapai kesucian juga. Anagami atau Sotapati mungkin. Ambapali. Oleh karena itu berusahalah untuk membedakan perilaku seseorang dengan pribadi orang itu. Sang Buddha saja memberikan kesempatan banyak sekali. Kalau Samanera itu 10 sila. Kalau ditambah dengan yang lain-lain 100 sila. Kalau para biku itu 227 sila. Itu yang utama. Belum lagi yang kecil-kecil. Saya minum sebentar. Seperti memakai jubah dan lain-lain itu di luar yang 227 itu, membuat jubah dan lain-lain. Tetapi kalau ada pelanggaran, ada biku yang melanggar, Sang Buddha membuat winaya itu supaya biku-biku yang bertujuan untuk hidup sederhana, membebaskan kotoran batin, mencapai kesucian itu ada pagar. Agar tujuannya itu tercapai. Kalau nggak dipagari banyak sekali rangsangan-rangsangan, temptation apa itu, gangguan. Tetapi kalau ada pelanggaran, Sang Buddha memberikan kesempatan untuk perbaikan terus. Dari 227 itu yang fatal hanya 4. Artinya salah satu dari 4 ini kalau dilanggar, dilakukan, dia bukan biku lagi. Hanya 4 loh. Dari 227 itu kalau 10% 22. Kalau 5% 11. Ini 4. Tidak sampai 5%. Kalau 5% 11. 4 itu 3%. 3% kira-kira. 3% dari 227 peraturan. Yaitu melakukan hubungan seksual dengan siapapun, membunuh manusia. Membunuh nyamuk. Kebikuannya
tidak hilang. Maaf, membunuh ayam pun belum hilang. Membunuh manusia atau menganjurkan orang bunuh diri. Mencuri yang kalau dilaporkan polisi, polisinya mau bikin BAP. Kalau lapor, biku itu ngambil permen saya 1 butir, polisi tidak mau bikin BAP. Kalau polisi mau bikin BAP, dia sudah melakukan pelanggaran berat. Dan menyatakan dirinya sudah suci, sotapana, sakadagami, termasuk mencapai jana. Hati-hati itu. Kalau itu dilakukan dari 4 ini, salah satu aja, bukan 4-4-nya, sekali saja, nah dia bukan biku lagi. Apakah itu bukan kasih sayang Sang Buddha yang begitu besar? Kesempatan yang diberikan Sang Buddha untuk yang begitu besar. Ayo. Perbaiki, ayo perbaiki. Ya kamu gagal, perbaiki. Asal tidak yang 4 ini loh. Kalau yang 4 ini sulit. Seperti orang yang dipotong lehernya, tidak akan hidup lagi. Kebikuannya hilang. Seperti kaca yang tidak bisa disambung lagi, ya, hilang. Nah demikian juga kita. Siapapun yang melakukan kejahatan, siapapun yang berbuat buruk, termasuk pada kita, ya kita tidak senang. Kita punya sikap yang jelas, itu buruk. Akibatnya tidak baik, saya tidak suka. Tapi saya tidak membenci orangnya. Kita harapkan semoga dia menjadi baik. Saya tidak bisa lagi bantai tegur sapa, tidak bisa lagi kerjasama, ya tidak apa-apa. Tidak bisa tegur sapa, tidak bisa kerjasama karena dia sudah menjahati saya, ya tidak apa-apa. Tetapi jangan membenci. Di Karania Metta Sutta kan disebut. Itu Sang Buddha memberikan toleransi besar sekali. Dalam bahasa, dalam terjemahannya yang sering diucapkan, jangan karena marah atau membenci. Kalau digunakan kalimat yang lain, kalau Anda terlanjur marah dan terlanjur membenci, jangan mengharap orang lain celaka. Jadi sudah terlanjur membenci, sudah terlanjur marah, jangan harap celaka. Ya, dia melakukan keburukan, kejahatan, ya dia yang melakukan. Titenono ne karmane berbuah. Ora selamat kae. Sami mawon itu sama saja menghadap orang lain celaka dengan menggunakan ayat-ayat kitab suci. Itu yang membuat kita tergelincir. Saya pernah menguraikan ini dalam perayaan Wesak. Lalu ketua PGI yang dulu, Pendeta Nathan Setiabudi, selesai bubaran Wesak dia datang pada saya, Bante, sama itu dengan yang diajarkan oleh Yesus kepada kami. Bahwa kita tidak senang pada pelacuran, tidak senang, tetapi jangan membenci pelacur. Dia bisa jadi baik kok, bisa berubah. Dan tugas umat beragama, tugas pimpinan agama itu bukan menghancurkan orang, bukan menginjek orang sebagai hukuman, tetapi memperbaiki, mengangkat, memperbaiki dengan cinta kasih, dengan kasih sayang, dengan metta karuna. Nah, menjaga diri, mengendalikan diri dari hal-hal yang buruk, yang jahat itu
ada dua hal yang bisa membantu kita, yaitu malu. Kita kalau berbuat buruk, berbuat jahat itu malu apa enggak sih? Bahasa Jawa, risih tidak gitu. Ya kalau tidak punya risih, nggak punya malu, ya apa saja bisa dilakukan. Apa mencuri, apa bawa lari barangnya orang, mengganggu pasangannya orang, seorang duwe isin, orang duwe risih. Kalau tidak punya malu itu kejahatan apa saja dilakukan. Maling apalagi. Nah, nanti kalau ketangkep polisi masuk penjara ya ora isin. Wah ya kalau begitu apa saja bisa dilakukan ya. Tidak punya ahirika. Orang yang tidak punya malu. Selain itu juga mengingat akibat. Akibat dari kejahatan kita. Mungkin tidak sekarang, beberapa tahun, beberapa waktu kemudian akan berbuah. Dan akibatnya kemudian itu enggak ceto welo-welo. Ini akibat dari kamu, nyuri itu loh. Enggak begitu. Jadi waktu mungkin apa ya, rumahnya terbakar atau mungkin ditipu oleh orang gitu ya. Yang dia pikir itu, wah sembrono rumah terbakar ini bagaimana? Yang menjaga tidak mematikan kompor ini, wah suari ini apa ini kira-kira ini. Lalu dia sudah saya tolong lama kok mentolong menipu. Itu semua yang ada di pikirannya. Dia tidak bisa menghubungkan janjane rumah terbakar saya ditipu ini akibat dari itu loh. Apa yang saya lakukan 5 tahun yang lalu itu loh. Waktu saya ngakali orang ya. Karena dia butuh saya punya barang yang rada elek, tak dol ngeluarang banget. Itu akibat dari itu loh. Itu tidak bisa diketahui. Karena pikiran kita tidak bisa melihat jalannya hukum karma. Yang kita lihat ya sebab yang pendek itu. Wah pembantu teledor sembrono listrik ora dipateni. Orang itu tidak tahu budi sudah ditulung ngapusi apa-apa. Dia tidak bisa melihat ini akibat dari itu loh. Dia tidak bisa lihat. Bukan hanya dia, kita juga tidak bisa lihat. Jadi sebetulnya kalau segala macam masalah ya ekonomi, ya keluarga, ya kesehatan, ya pekerjaan, ya itu akibat. Kalau tidak akibat, tidak mungkin. Pasti ada sebabnya. Kita tidak bisa lari dari sebab. Dan sebab itu kita sendiri yang membuat. Ya semuanya lah, termasuk saya, termasuk Sang Buddha juga. Sang Buddha mau digelundungi batu, mau dibunuh, difitnah. Ya itu sisa-sisa dari karma yang lalu. Tidak bisa ada jawaban lain. Kita mau berkelit bagaimana, cari pembenaran, seolah-olah kita benar. Orang yang menipu, yang ngapusi itu yang salah semua, kita benar, kita jadi korban, ya itu pembenaran. Sebetulnya ya itu akibat dari perbuatan kita sendiri yang lalu. Tetapi tidak hanya mengendalikan diri, memegang sila, dengan dipagari, malu, hiri, dan tahu akibat dari kejahatan itu otapa. Tapi kita juga harus care pada orang lain. Melakukan hal-hal yang baik untuk membantu yang lain. Loh Bante, membantu orang lain itu kan pilihan toh. Suka-suka.
Kalau suka bantu sama yang lain ya baik. Kalau tidak mau bantu sama yang lain, yang penting kan awake dhewe tidak berbuat jahat, kan cukup toh. Sebetulnya membantu orang lain, care, peduli pada orang lain itu sebetulnya bukan pilihan, bukan suka-suka. Itu keniscayaan, alias keharusan. Mengapa Bante? Mengapa? Lah kita ini tidak bisa hidup sendiri kok. Selain orang tua, ayah, ibu, saudara kita, ya saya ini membutuhkan banyak orang. Usia mendekati 70 ini berapa ribu orang, berapa ratus ribu orang yang membantu saya. Macam-macam. Apa bisa kita hidup sendiri? Ini minuman satu gelas, ini satu cangkir ini bisa sampai di depan ini saya siap minum untuk menghilangkan kering di sini. Ini berapa banyak orang yang terlibat? Bukan hanya dia yang membawa ini kemari satu orang, bukan. Ini berapa banyak orang yang terlibat? Ini berapa banyak orang? Ini jasa-jasa pekerjaan orang banyak yang saya nikmati. Orang-orang banyak itu juga membutuhkan yang lain, termasuk membutuhkan kita. Kita membutuhkan mereka juga. Paticca samuppada, saling membutuhkan. Oleh karena itu kita harus saling memperhatikan, saling membantu. Tidak bisa saya tidak mau. Saya sendiri tok, pokoknya tidak mengganggu orang lain. Ya, kamu tidak mengganggu orang lain. Tetapi bagaimana kalau orang lain tidak mau membantu kamu? Sama sekali. Bisa hidup? Ya tidak bisa. Oh banyak sekali. Kalau kita menulis banyak sekali. Sesendok nasi yang kita suapkan ke mulut kita, berapa banyak orang yang terlibat. Iya Bante, mereka kan jualan nasi, mereka kan butuh kita. Iya, kita juga butuh dia. Tidak hanya dia yang butuh kita juga butuh dia. Karena itu bantulah mereka sesuai kemampuan kita. Ya, sering kita mendengar dana. Ya. Dana itu sikap memberi, membantu. Tetapi hakikat daripada dana itu adalah sikap mental untuk memotong ikatan duniawi. Itu adalah hakikat, itu adalah tujuan tertinggi dari orang care pada yang lain. Kalau Anda memberi itu dengan tujuan macam-macam, ya memberi etok-etok. Kelihatannya aja memberi, tapi ada pamrih yang besar sekali. Padahal memberi itu adalah latihan yang dianjurkan oleh Sang Buddha untuk caga, C-A-G-A. Bahasa Sanskerta tiaga, T-Y-A-G-A. Memotong ikatan duniawi. Itu memerlukan kebijaksanaan. Kalau kebijaksanaan Anda tidak berkembang, ya Anda menolong juga. Tetapi pamrihnya banyak sekali. Itu jadi habit, jadi kebiasaan. Kalau Anda berbuat baik sesuatu itu pikirannya nagih. Misalnya ada bencana alam, ayolah kita berdana meskipun kita sendiri kurang, ora ketang 5.000, 10.000. Meskipun tidak diucapkan pikirannya tidak kenagih. Ya supaya kerjaannya lancar, ekonominya tidak tersendat, banyak berbuat baik, mumpung ada kesempatan, selalu nagih. Mbok ndak usah nagih. Wong akibatnya itu pasti kok. Kan kita yakin hukum karma. Buat apa nagih-nagih? Oh itu sudah pasti kok. Kita yakin seyakin-yakinnya karena bumi masih berputar. Kalau bumi tidak berputar, ambiar kita. Maka matahari besok terbit dari sebelah timur.
Itu ndak usah diharap. Siapa yang mengharap besok semoga matahari terbit dari timur? Orang ndak waras itu. Ndak usah diharap, mesti dia terbit. Kalau kita berbuat baik, mesti nanti ada akibatnya. Ora usah diharap apapun. Mengharap membebani pikiran. Nambahi beban pada pikiran. Nah, dengan cara itu memberi tanpa mengharap, kita ngetok ikatan duniawi. Kalau mengharap, ya kita ikatan duniawinya tambah kuat. Kebaikan apapun, meskipun memberikan makan pada binatang dengan nasi atau dengan apa, itu juga kebaikan. Tapi ingat, kejahatan juga kejahatan. Lakukan itu untuk memutus ikatan duniawi. Biar kita tidak terikat oleh duniawi ini. Loh Bante, memutus ikatan duniawi itu apakah harus menjadi biku? Kalau kami hidup bermasyarakat, berkeluarga, mencari makan, memberikan jasa, dagang, apa bisa memutus ikatan duniawi? Atau apa perlu memutus ikatan duniawi? Oh, perlu sekali. Itu juga keharusan, bukan sukarela. Mengapa? Karena perubahan itu satu saat kita dituntut untuk melepaskan semuanya. Dan itu berlaku untuk semua orang, semua umat beragama, semua suku, semuanya. Karena berubah, karena hukum perubahan itu, karena kasunyatan perubahan itu, suatu ketika kita dituntut untuk melepas semuanya. Ya istri, ya suami, ya anak, ya rumah, ya nama, ya deposito, ya apa semua lepas. Kemana? Ya sesuai dengan warna perbuatan kita kemananya. Nah kalau kita tidak punya latihan melepas, nanti kalau terjadi perubahan itu kita sengsara. Ingin menolak, apa bisa menolak? Ingin hidup terus, apa bisa? Kalau yang masih muda ingin muda terus, apa bisa? Kalau sudah terlanjur tua, Bante, ingin tua terus. Artinya tidak mau mati. Ingin tua terus, apa bisa? Tidak bisa. Bante, kalau begitu memotong ikatan duniawi itu tidak harus jadi biku, tidak. Apa memotong ikatan duniawi itu nanti tidak jadi kere? Tidak juga, saudara. Tidak jadi kere, tidak. Itu sikap mental. Bukan membuangi barang-barangnya, ini saya tidak mau terikat gitu. Itu sikap mental kita, kalau nanti terjadi perubahan, siap terima. Ya, memang itu adalah kenyataan dari alam semesta ini. Ada yang berkata begini lagi. Waktu saya masih SMP mungkin atau SMA, ada seseorang bertanya kepada seorang pandita, Romo, memotong ikatan duniawi, latihan untuk melepas. Tidak terikat, tiba waktunya terjadi perubahan, lepas. Apa bisa kita ini? Yang tidak punya ikatan itu kan hanya wong edan. Orang gila yang tidak punya ikatan. Nanti dulu. Apa orang gila, betul-betul gila. Tidak bisa berpikir waras itu loh. Hidup menggelandang. Tidur di emperan-emperan, bawa tikar, nggawa kloso amoh. Apa dia tidak terikat?
Dia tidak terikat, Bante. Nanti dulu, betul. Ambil itu kloso amohnya itu, curi lalu diobong. Marah dia. Marah sekali. Anda bisa dikelotor ya, dikelotor itu dikejar sampai dapat, mungkin Anda bisa dibunuh itu. Hanya karena kloso amohnya itu Anda ambil, Anda bakar. Bukankah itu kemelekatan? Wong edan itu punya kemelekatan. Bukan berarti nek wis edan, orang edan itu tidak melekat. Persoalan melekat atau tidak melekat bukan karena miskin atau kaya, bukan karena muda atau tua. Persoalan melekat atau bisa melepas adalah persoalan mental kita. Kalau tidak ada latihan ya sulit melepas. Sulit sekali. Kloso amo saja bikin marah dia. Padahal dia wong edan. Dia punya kemelekatan, attachment, upadana yang kuat sekali. Sang Buddha juga memberikan perumpamaan begini. Judulnya agak sulit, judulnya bahasa Pali, judulnya Sutta, tapi intinya begini. Seekor burung puyuh, bahasa daerahnya manuk gemak, kecil. Dia biasanya bersarang di rumput-rumput, tidak di pohon-pohon. Terbang juga hanya rendah-rendah. Itu kalau menjumpai atau kalau terkena rumput yang rada kaku, ya, rumput lulang, menjalar agak kaku, tidak bisa lepas, dia mati. Jadi burung puyuh itu bisa mati hanya karena rumput. Terikat oleh rumput, tidak bisa lepas. Tapi seekor gajah yang diikat kakinya dengan rantai yang gede, diikat di patok, dia bisa jebol itu patoknya, lepas. Meskipun diikat dengan rantai yang besar sekali. Jadi bukan persoalannya wong edan atau wong waras, bukan persoalannya orang sangat miskin atau orang kaya, persoalan mental. Yang miskin sangat terikat ya ada. Yang miskin bisa melepas setiap saat kalau terjadi perubahan ya ada. Yang hartanya banyak sangat terikat ya ada. Yang hartanya banyak bisa melepas ya ada. Bukan persoalan harta banyak atau sedikit, persoalan mental. Ada wisdom, ada kebijaksanaan, ada latihan atau tidak. Kalau tidak ada latihan, yang hartanya sedikit pun sangat terikat dengan yang sedikitnya itu. Seperti burung gemak yang mati hanya karena rumput. Tapi kalau dia punya latihan, punya pengertian yang kuat, punya mental yang dilatih dengan baik, meskipun materinya banyak, waktunya melepas, lepas. Seperti gajah yang bisa bedol rantai yang besar itu. Tapi seekor burung gemak mati hanya karena rumput. Sulit melepas ikatan yang kecil sekalipun. Padahal perubahan ini mengharuskan kita untuk melepas. Wong menghirup udara saja harus dilepas kok. Itu hukum alam. Coba Anda menghirup udara, jangan dilepas. Sengsara. Sangat sengsara itu. Ya, melepas itu membawa kebahagiaan. Tidak nggondeli, melepas itu membawa kebahagiaan. Ya bukan berarti lalu sekarang hartanya diambur-amburkan, hidup miskin, nggawa kloso amoh, ya bukan. Tiba waktunya nanti terjadi perubahan yang tidak bisa diselamatkan, ya lepas. Apakah kendaraan, apakah harta, apakah mungkin keluarga. Tiba-tiba terjadi perubahan,
Ya. Mungkin tidak bisa spontan melepas, tetapi tidak melekat terlalu lama. Latihan kita, pengertian kita itu menjadi modal yang sangat berharga bagi kita untuk bisa melepaskan. Nah, itulah salah satu dari panya, dari kebijaksanaan, wisdom untuk melepas. Sebetulnya itu bukan sesuatu yang istimewa. Karena segala sesuatu tidak kekal, ya sudah logis kalau kita tidak nggondeli, wong tidak kekal. Kalau kita nggondeli malah tidak masuk akal. Nah, itulah yang berharga bagi batin kita. Jadi bukan persoalan muda, tua, hartanya banyak, hartanya sedikit. Yang penting bagaimana mental kita ini. Kita latih atau kita biarkan. Kalau kita latih, kita mempunyai kehidupan yang baik. Tidak ada hubungannya dengan materi banyak, materi sedikit. Materi banyak bisa bahagia ya ada, bisa sengsara ya bisa. Materi sedikit sengsara ya bisa, tidak sengsara ya bisa. Bagaimana pikiran kita, mental kita bersikap. Banyak belajar bahu saja, punyailah keyakinan iman yang baik yang bisa mendorong kita melakukan perubahan. Saddha, menjaga diri tidak melakukan hal-hal yang buruk, sila. Hiri, malu, risi kalau berbuat yang jahat, otapa, menyadari akibat kejahatan itu menyengsarakan. Jaga, memberi yang dilandasi dengan panya, memberi untuk melepaskan. 7 hal ini oleh Sang Buddha diberi nama kekayaan mulia yang hendaknya dipunyai oleh tiap-tiap orang.